Apa kabarnya yang ada di rumah nih? Oh iya, gimana ya Iya. adik-adik kabarnya? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah, Kak Sudah ya? Lili. Kalau sudah tandanya apa ya Kak Ari? Tandanya semangat. Semangat, bukan Iya, semangat betul. aja. Apa ya? Harus mandi. Oh, Sudah betul. sikat gigi atau belum? iya, sudah sikat gigi atau Ah. belum? Kalau sudah, ayo mari kita memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita, Berdoa ya, Kak dulu. Ari. Iya, Iya, betul, Kak. Kak Lili. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Berikanlah kami hati yang gembira dan bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah siap adik-adik? Halo, halo. Halo, siap enggak? sudah siap? Nah, bangkit berdiri ya adik-adik. Hari ini itu temanya tentang Kasih, kasih Yesus. Kalau Yesus. kasih biasanya dilambangkan apa adik-adik? Tahu enggak yang ada di rumah ini? Ya, ayo, apa Kak Dilambangkan dengan love, Hati. love hati. Ya, Ya. hati. Sudah siap belum? Ari? Ayo. Yuk, yuk Ko Musik. Kevin, musik. Tepuk tangan dulu adik-adik mana? Pakai gerakan ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Yesusku, oh Yesusku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Syalalalala, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Syalalalala, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Yesusku, oh Yesusku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Syalalalala, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Syalalalala, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Syalalalala, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Syalalalala, ku lihat di wajahmu Apa adik-adik? kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik masih mau memuji Tuhan? Masih Kak Masih ya? Lilis, masih Capek semangat. enggak kira-kira ya? Belum Belum ya, capek, belum masih capek semangat. ya, oke. Iya. Kalau belum capek berarti tetap berdiri Kak Ari? Harus tetap bangkit Oh, berdiri tetap sampai berdiri adik-adik. nanti mau firman Tuhan. Tuhan. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita sambung dengan pujian Kasih Yesus. Pakai gerakan, tahu kan yang ada di rumah? Ayo, tepuk tangannya dulu mana? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus
indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Amin Puji adik-adik. Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum untuk mendengarkan cerita dari kakak-kakak sekolah minggu? Hari ini tuh kita mau menceritakan tentang kasih Yesus. Kasihnya Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap Adik-adik belum? duduk diam bisa enggak? Bisa. Bisa Kak Ari. Belum bisa Belum gimana bisa. ya? Tapi diusahakan adik-adik ya. Iya, Dengerin ya adik-adik. Ntar kapan kita bisa ketemu langsung adik-adik ya. Mari kita berdoa untuk supaya kita bisa bertemu langsung adik-adik. Mau enggak adik-adik? Mau, Kak Ari ya? Mau. Ya mari. Yuk adik-adik kita sama-sama muji Tuhan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Puji tak selamanya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Puji tak selamanya. Ku cinta, puji tak selamanya. Sekali lagi ku cinta. Puji tak selamanya. Adik-adik, semua tutup mata adik-adik. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami sudah memuji untuk Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi KAC yang akan membawakan firman-Mu. Buat kami ya Tuhan untuk bisa duduk tenang meskipun Tuhan kami beribadah di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Untuk KAC Kau urapi juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu GPPS Bibis. Puji nama Tuhan. Kalian kangen gak dengan kita semua yang ada di sini? Pasti kangen semua ya. Tapi puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah. Adik-adik, tema pada hari ini adalah tentang kasih Kristus yang begitu besar, yang begitu banyak di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Siapa di sini yang tidak pernah merasakan kasih Yesus? Ayo angkat tangan. Oh, tidak ada yang angkat tangan. Puji nama Tuhan. Karena kita semua yang berdosa, tetapi karena kemurahan Tuhan, kita diangkat sebagai anak-anak Kristus, anak-anaknya Tuhan. Kalian ingat enggak lagu gini? Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Waduh, sangat berbahagia, kita sangat bersyukur karena kita diangkat sebagai anak Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Nah, adik-adik mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Sudah ketemu adik-adik? Oke, kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat ke-13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Adik-adik, kita bangga karena Tuhan tidak menganggap kita ini sebagai budak atau orang yang tidak berharga. Tetapi Tuhan, kita begitu berharga dan dikasih oleh Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mau datang ke dunia, menyelamatkan dan mengampuni dosa kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia sampai menderita mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Sehingga kita bisa diangkat sebagai anak-anaknya, ahli waris kerajaan surga. Wah, sungguh hebat Tuhan kita. Nah, adik-adik, tentu banyak hal yang kita alami bersama dengan Yesus. Karena kasih Kristus selalu ada di dalam hidup kita. Misalnya nih, saat kalian sakit, menderita, sakit, Tuhan Yesus ikut merasakan loh apa yang kalian rasakan. Saat kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku sakit, misalnya sakit gigi nih. Tuhan, gigiku sakit ini Tuhan, tolong sembuhkan aku. Tuhan Yesus tidak tega dengan kalian yang sedang menderita sakit. Tuhan pasti mau menjamah dan menyembuhkan. Saat kalian sedih, Tuhan Yesus memberi penghiburan, sukacita di dalam hati kita. Nah, pada saat kita sendiri pun, Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Nah, contohnya nih kalau malam-malam, aduh, aku belit pipis aku. Tapi mama papaku sudah tidur. Aku enggak berani. Di sini siapa yang enggak berani ke kamar mandi sendiri malam-malam? Ayo, siapa yang enggak berani? Adik-adik jangan takut. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah dibiarkan sendirian. Selalu ada Tuhan yang menyertai, melindungi kita. Kita tidak perlu takut,
kita tidak perlu khawatir. Karena kasih Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan Yesus selalu ada menyertai dengan kita semuanya. Wah, bersyukur ya, bangga ya kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, kalau kita bangga, kita bersyukur menikmati hal hidup yang sedemikian, jangan buat hanya diri kita sendiri, tetapi sampaikan juga kepada teman-temanmu. Enak loh ikut Tuhan Yesus, bangga loh Tuhan Yesus ada selalu besertaku, Tuhan Yesus mengasihi aku, mengampuni kalau aku salah, Tuhan Yesus mengampuni aku. Nah adik-adik, kalau kalian sudah menikmati keselamatan, menikmati pengampunan, menikmati kesembuhan dari Tuhan, bagaimana? Harus disaksikan, disampaikan kepada teman-temannya supaya semua orang juga ikut mengalami apa yang kita rasakan. Nah, saat hidup kita dipimpin oleh Tuhan, hati kita ada Yesus, kita tidak sendiri, apapun yang kita lakukan bukan hanya dari kekuatan kita sendiri. Nanti teman-teman kalian akan ngomong, kamu dulu itu loh suka ngamuan, gondoan, sekarang kok enggak ya? Kenapa ya? Nanti kamu jadi berpikir, iya enggak kroso aku. Itu siapa dia yang berkarya? Roh Kudus yang berkarya di dalam hati dan hidup kita. Bisa mengubah sikap kita, dulu mungkin ngomongnya kasar, ngomongnya kurang baik, suka bohong, suka enggak jujur kan. Terus apalagi tuh? Mengeluh, bergosip gitu ya. Hal-hal yang tidak baik itu ditinggalkan, tetapi hidup kita selalu diperbarui dari sehari ke sehari semakin baik. Yang merasakan bukan hanya teman-teman, ya toh, mungkin orang tua, wah anakku sekarang ngomongnya kok manis ya, tanpa perlu disuruh sudah rajin mengerjakan tugasnya, mengerjakan PR-nya. Nah adik-adik, itulah tandanya bahwa hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Nanti kalian juga heran sendiri, kok bisa ya? Kok aku dulu suka marah, sekarang kok enggak suka marah ya? Dulu aku suka mengeluh, kok sekarang enggak ya? Dulu aku suka bohong, sekarang kok enggak ya? Nah, adik-adik itu karena ada perubahan dari diri kita, karena Roh Kudus yang bekerja, dan karena kita juga mau hidup kita diperbarui. Itu salah satu tanda kalau kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan, membalas kasih Tuhan di dalam hati kita yang sudah memimpin kita, melindungi kita, menjaga kita. Firman Tuhan katakan, inilah tandanya jika engkau mengasihi aku, maksudnya mengasihi Yesus, kalau engkau melakukan segala perintahku. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, bukan saja karena kita takut dosa, takut masuk neraka, tidak, tetapi kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, kita dianggap sebagai apa? Sahabat. Sahabat itu bukan teman yang biasa-biasa saja, bukan. Sahabat itu teman yang karib, teman yang dekat. Jadi dia tahu kalau tante ini punya sahabat, pasti tahu kekurangannya dia apa, kelemahannya dia apa, dia nggak suka apa, sukanya warna apa, sukanya makan apa. Pasti tahu. Kalau kita dikatakan sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kita juga menuruti perintah Tuhan. Sebagai apa? Sebagai tanda kasih. Karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sekarang kita membalas cinta Tuhan dengan sikap kita, perilaku kita. Sehingga semua orang di sekitar kita boleh melihat kasih Kristus yang begitu besar di dalam diri kita. Kalian bisa katakan di dalam doa, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, aku mau menuruti perintah-Mu. Tapi mampukan aku ya Roh Kudus, sehingga aku bisa melakukannya. Kalau dari aku sendiri pasti aku enggak bisa, pasti aku gagal. Tetapi kalau Roh Kudus ikut beserta, ikut bekerja di dalam diri kita, kita pasti bisa. Adik-adik, tante juga seorang mama, orang tua.
Kalau ada anak-anaknya tante ini misalnya ngomong, terima kasih mama, aku sayang mama. Waduh, hatinya tante ini rasanya terenyuh, hati ini rasanya rontok. Begitu terharu dan bahagia. Dan kemudian akan ingin, waduh anakku ingin apa ya, anakku butuh apa ya. Malah cari-cari tahu. Karena seorang anak menunjukkan kasihnya kepada orang tua, apalagi Tuhan. Saat kita ngomong, dia bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau menuruti perintah-Mu Tuhan. Hati Tuhan pasti disenangkan juga. Kalian boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, bergembiralah karena Tuhan. Jadi kita bersuka cita karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Adik-adik mau? Apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kita diberi oleh Tuhan? Doa kita dijawab oleh Tuhan? Mari kita melakukan semuanya, bukan saja karena kita takut berdosa, takut dilihat orang, tetapi yang terutama karena kita ingin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Hati Tuhan pasti disenangkan. Karena begitu besar kasih Allah, begitu banyak Dia memaafkan kita, mengampuni kita, memelihara kita hari demi hari. Patutlah kita selalu bersyukur, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Mau? Bersedia? Hati Tuhan pasti disenangkan. Puji nama Tuhan. Adik-adik jangan lupa, nanti setelah ibadah juga bisa ngomong sama mama papa, atau mungkin kakek neneknya yang ada di sekitar di rumah situ. Aku sayang mama papa, aku sayang kakek nenek, aku sayang kakak adik. Sehingga kasih semakin bertambah-tambah. Dan disitulah berkat akan dicurahkan. Berkat itu bukan hanya materi, tetapi berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dimudahkan kalian semakin pintar, mengerjakan setiap tugas dari sekolah, semakin baik, berprestasi, nama Tuhan dimuliakan. Adik-adik, Alkitabnya boleh ditutup. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengungkapkan kasih kita kepada Yesus. Aku mau cinta Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tahu aku tidak sendiri. Karena Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar selalu ada beserta dengan kami. Kita nyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh
dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mengasihi Engkau ya Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang besar, dengan kasih yang kekal dan tak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau Allah Immanuel yang selalu ada beserta dengan kami. Kami ingin Tuhan di dalam kehidupan kami, juga anak-anakmu sekolah minggu yang saat ini beribadah. Tuhan mari mau pakai setiap kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh memancarkan kasih Kristus yang sudah ada di dalam hati dan hidup mereka, sehingga semua orang di sekitarnya ikut menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan atas kehidupan mereka, boleh dirasakan oleh banyak orang. Sekalipun mereka masih kanak-kanak Tuhan, tetapi Engkau boleh pakai setiap kehidupan mereka dimanapun berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap kami orang tua untuk kami boleh membawa anak-anak semakin dekat dengan Tuhan dan mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau lebih lagi, sehingga kami boleh memancarkan kasih juga ke semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir dengan hikmat, kepintaran, kepandaian. Mereka boleh mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan sekolah dengan baik. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan, juga hormat kepada orang tua. Berikan kami semuanya kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam jam-jam ibadah selanjutnya. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Sampai ketemu lagi.